Terima kasih Pak Kadis Kominfo Provinsi Lampung, Pak Ahmad Krisna Putra, Bapak Profesor Dekan Fakultas Pertanian Unila, Profesor Dr. Irwan Sukri Banua, dan juga Dekan Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN, Raden Intan, Profesor Dr. Komsarial Romli. Hari ini kita di studio Kupas Podcast, kita akan membahas 1 tahun janji politik pasangan Gubernur Lampung Bapak Arinal Junaidi, Ibu Kusnunia. Sebagaimana kita tahu, sebelum kepala daerah kita dilantik sebagai kepala daerah di Provinsi Lampung, Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Lampung, beliau dalam visi misinya mengusung tagline Masyarakat Lampung Berjaya. Dalam tagline itu, Masyarakat Lampung Berjaya dirumuskan kemudian menjadi 33 janji politik. Nah, hari ini kita live di Facebook dan juga live di Instagram. Kita akan membedah seperti apa yang sudah dilakukan, yang sudah dikerjakan para kepala daerah kita, khususnya gubernur, wakil gubernur Provinsi Lampung dalam 1 tahun masa pemerintahan. Karena beliau kalau tidak salah dilantik itu pada tanggal 12 Juni di Istana Negara. Nah, hari ini sudah tanggal 17 Juni, berarti pas 1 tahun masa pemerintahan. Di sini sudah hadir Bapak Kadis Kominfo, Pemda Provinsi Lampung, Bapak Ahmad Krisna Putra. Mungkin bisa disampaikan ke publik kita, ke masyarakat kita, apa saja selama 1 tahun ini yang sudah dikerjakan oleh kepala daerah kita di Provinsi Lampung. Silakan Pak Ahmad Krisna Putra. Terima kasih Bung Donald. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya pun. Yang pertama, saya akan sedikit menjelaskan tentang kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur Pak Arinal Junaidi dan Ibu Kusnunia Halim yang dilantik pada tanggal 12 Juni 2019 kemarin oleh Presiden Republik Indonesia Pak Jokowi. 1 tahun sudah berjalan dan hari ini juga kita baru selesai mendapatkan pengarahan Pak Gubernur untuk mengevaluasi janji-janji Gubernur itu tadi. Tadi sudah disampaikan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Lampung, rakyat Lampung berjaya, kemudian dijabarkan lagi dengan 6 misi, kemudian juga dijabarkan lagi dengan 33 janji Gubernur. Ini selama kepemimpinan beliau selama 5 tahun sampai 2024. Janji-janji inilah yang harus diselesaikan terutama oleh OPD-OPD yang ada di Provinsi Lampung. Jadi di Provinsi Lampung itu ada sekitar 51 OPD termasuk bagian badan, dinas dan sebagainya. Inilah janji-janji inilah yang harus diselesaikan. Memang jangka waktunya selama 5 tahun, tetapi dalam 100 hari kepemimpinan beliau itu sudah dilakukan dulu Pak Komsarial dan Pak Irwan tentang apa-apa langkah-langkah yang dilakukan selama 100 hari. Yang pertama yaitu konsolidasi internal. Konsolidasi internal ini penataan kelembagaan, kemudian juga penataan aparatur, kemudian juga penataan di bidang-bidang lainnya yang berkaitan dengan pemerintahan. Kemudian juga ada konsolidasi eksternal dengan Forkopimda, kemudian juga dengan kabupaten kota. Ini dilakukan juga konsolidasi internal dan eksternal. Kemudian juga selain itu juga bina hubungan dengan pemerintah pusat, dengan Departemen Pertanian, kemudian dengan pariwisata, kemudian dengan BKPM yang ada, dengan energi, Kementerian Energi dan sebagainya, sehingga janji-janji tersebut bisa dilaksanakan oleh OPD yang ada di
pemerintah Provinsi Lampung. Janji-janji kerja gubernur ini sudah mulai dilakukan oleh OPD dalam bentuk rencana kerja OPD, organisasi perangkat daerah. Nah, dalam perjalanannya selama 1 tahun ini sudah ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh OPD tersebut, terutama pembangunan di bidang infrastruktur yang dilakukan oleh Dinas Bina Marga, Dinas Cipta Karya, Dinas Pengairan dan sebagainya. Kemudian juga pembangunan di bidang pertanian, perekonomian ya, pertanian secara luas termasuk pertanian di dalamnya. Ada titik berat juga di situ Lampung sebagai penghasil lada tapi kok masih impor lada gitu. Kopi tapi kok masih impor kopi. Ini juga jadi ini. Dan sudah banyak juga yang dilakukan oleh kerjasama dengan pertanian, apakah itu Politani maupun Dekan Pertanian yang ada di Provinsi Lampung. Nah, di bidang pertanian lainnya adalah yang unggulan dari Pak Gubernur Kartu Petani Berjaya. Memang ini dalam proses karena tidak mudah untuk melakukannya. Banyak stakeholder yang ikut berperan di situ, dari sektor perbankan, dari sektor petaninya juga, kemudian juga ada infrastruktur lain yang menunjang pupuk dan sebagainya, itu harus berkolaborasi sama-sama. Tapi itu menjadi prioritas daripada Pak Gubernur. Kemudian juga ada kegiatan-kegiatan di bidang pembangunan mental spiritual seperti yang dilakukan oleh guru mengaji dan sebagainya, Lampung bebas aksara dan sebagainya, itu Lampung mengajar dan sebagainya, itu dilakukan juga. Kemudian di bidang pariwisata juga pengembangan destinasi wisata juga dilakukan. Memang dalam perjalanannya tentunya kondisi daripada seluruh Indonesia ya, mungkin yang terkena COVID bukan hanya di Indonesia saja tapi di seluruh dunia, mungkin juga ada hambatan-hambatan ataupun hal-hal yang membatasi kegiatan-kegiatan tersebut. Makanya tadi pada rakor yang dipimpin oleh Pak Gubernur dan Bu Wagub untuk dilakukan evaluasi sampai semana kemajuan-kemajuan selama 1 tahun kepemimpinan beliau ini bisa direalisasikan. Jadi memang bisa dibilang di tahun pertama ini termasuk memang tahun yang berat. Jadi politik tentu juga memang tidak bisa, masa kerjanya kan 5 tahun. 5 tahun. Tidak bisa 5 tahun itu kemudian langsung selesai dalam 1 tahun. Apalagi kita tahu seperti tadi disampaikan sama Pak Ahmad Trisna Putra, kalau nggak salah tanggal 2 Maret kita ini kan sudah kena COVID ya. Ya kan? Pas di akhir tahun masa jabatan kena COVID, kemudian ada refocusing anggaran, ada realokasi anggaran, tentu mungkin ada beberapa kegiatan juga yang mengalami perubahan-perubahan. Nah, tapi tentu yang paling tren hari ini di masyarakat Lampung tentang janji politik tadi itu kan, masyarakat Lampung mungkin yang paling ingat itu soal janji politik petani berjaya, kartu petani berjaya gitu. Nah, ini mungkin Pak Prof ya, Pak Irwan mungkin bisa menanggapi seperti apa realisasi dalam 1 tahun ini janji politik soal petani berjaya itu tadi, Prof. Silakan, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tabik pun. Iya pun. Saya melihat kalau tadi Pak Krisna sampaikan visi, misi, dan janji politik yang 33 itu memang sangat luar biasa. Maka saya sebagai insan pertanian, sebagai Dekan Fakultas Pertanian Universitas Lampung ini mohon izin untuk lebih spesifik melihat dari aspek misi petani Lampung Berjaya. Mungkin yang perlu saya sampaikan, mari kita sama-sama menyadari dulu, bicara tahun kalender, iya, 12 Juni 2019, 12 Juni 2020, itu 1 tahun. Tetapi yang perlu kita garis bawahi,
kinerja optimal itu menjadi sedikit berkurang, bukannya kurang, sedikit berkurang karena ada pandemi COVID-19. Nah, saya ingin melihat dari 33 janji gubernur dan wakil gubernur Arina Nuni, ada 8 item yang berkaitan dengan aspek pertanian dan dalam program Petani Lampung Berjaya. Yang perlu saya garis bawahi, merencanakan yang sungguh-sungguh untuk mencapai keberhasilan itu sangat luar biasa. Tetapi kalau tidak direncanakan dengan sungguh-sungguh, sama saja dengan kita merencanakan kegagalan di akhir waktu nanti. Kartu Petani Berjaya, tadi sudah disampaikan oleh Pak Krisna, ini direncanakan secara komprehensif dan multisektor. Oleh karena itu, tidak bisa sembarangan melaunching Kartu Petani Berjaya. Tetapi proses mempersiapkan dengan sungguh-sungguh itu sangat luar biasa. Semua stakeholder baik yang ada di tingkat provinsi maupun di tingkat nasional itu sudah semua dikonsolidasikan, sudah diintegrasikan dan sudah dipersiapkan dengan sungguh-sungguh. Bahkan sampai dengan hari ini saja itu peserta petani yang menjadi anggota Kartu Petani Berjaya itu sudah ribuan. Nah, jika itu sudah siap, maka insya Allah ini bisa berjalan dengan baik dan petani Lampung itu bisa berjaya di waktunya. Tidak mungkin dalam waktu sebentar ini sudah langsung terekspos dengan hasilnya, tetapi menuju keberhasilan itu sudah sangat nyata di depan kita. Itu mengenai Kartu Petani Berjaya. Pihak perbankan, pihak pengusaha, pihak pupuk yang berkaitan dengan pertanian, kemudian perbenihan, dan sarana prasarana untuk mendukung itu sudah diintegrasikan oleh Pak Gubernur dan Bu Wakil Gubernur. Nah, saya hanya mengambil bagian dari proses menuju Petani Lampung Berjaya. Dari 8 item bidang pertanian, kita sudah bisa buktikan sekarang, ini kemarin ada berita tentang bahwa Provinsi Lampung itu surplus 2,4 triliun rupiah. Dikala provinsi lain mengalami defisit, tetapi Lampung surplus 2,4 triliun. Nah, kalau kita telisik lebih jauh, mulai kapan surplus itu? Itu mulai di bulan Juni 2019. Year on year, itu terjadi peningkatan yang sangat luar biasa. Artinya apa? Ini Lampung terbebas dengan persoalan defisit anggaran dalam konteks makro ini. 2,4 triliun itu sangat luar biasa. Nah, month on month itu terjadi peningkatan ekspor, setiap bulan juga terjadi penurunan impor, sehingga marginnya 2,4 triliun. Nah, kita telisik lagi, apa komponen yang menyebabkan kita surplus terhadap ekspor kita? Tidak lain dan tidak bukan itu adalah komoditas pertanian yang paling utama. Mulai dari kopi, dari lada, udang Paname, pisang, itu surplus semua. Ada juga surplus yang hanya numpang lewat kalau diistilahkan oleh kawan-kawan media, itu seperti batu bara. Tetapi itu memberikan manfaat juga bagi Provinsi Lampung. Dan ini sangat luar biasa. Ini harus dinilai. Jangan memberikan statement tanpa data dukung. Nah, masyarakat kita secara luas. Nah, sekarang kita lihat. Komoditas unggulan Provinsi Lampung ini adalah singkong. Unggulan nomor 1 secara nasional dan ini komoditas ekspor. Pak Gubernur melalui jajarannya, lingkup pertanian secara luas, melihat bahwa singkong kita sudah nomor 1, tetapi ada yang belum termanfaatkan. Singkong kita ambil umbinya dibuat tepung, dibuat tapioka dan sebagainya, ekspor.
daun singkong dimanfaatkan. Yang belum dimanfaatkan batang singkong. Bayangkan kalau data 2018, 304.000 hektar pertanaman singkong di Provinsi Lampung, 4-5 ton batang singkong yang tidak termanfaatkan. Kalau itu dimanfaatkan, itu akan menyelesaikan secara menyeluruh persoalan-persoalan yang ada. Kalau kita hitung 304.000 hektar pertanaman singkong, setiap hektar keluar 4-5 ton batang singkong yang tidak termanfaatkan, berarti paling tidak kita punya stok 1,3 juta ton dalam 1 tahun yang belum, biomasa yang belum dimanfaatkan. Nah, atas perintah Pak Gubernur kepada jajaran, termasuk kami Fakultas Pertanian Universitas Lampung, itu bagaimana solusi memanfaatkan itu. Nah, kita coba dan ternyata kita juga mendapatkan hak paten tentang teknologi tempat guna memanfaatkan batang singkong itu melalui mesin perajang batang singkong. Setelah itu dirajang, ternyata mampu untuk memberikan nilai tambah dan mengatasi persoalan-persoalan di tingkat lapang. Petani kita setelah panen menyingkirkan batang singkong dari areal pertanamannya, harus keluar biaya 700.000 sampai 1 juta rupiah menyingkirkan batang singkong. Kemudian jika ditaruh di samping lahan, luas lahan berkurang, menjadi sumber hama dan penyakit. Jelas tikus sangat suka di situ. Itulah persoalan. Nah, tapi kalau sekarang yang tadinya batang singkong itu tuna nilai, sekarang punya nilai positif. Bayangkan 1 kilogram hijauan di musim kemarau paling tidak 400 rupiah per kilogram. Kita punya stok bahan baku untuk pakan ternak 1,3 juta ton. Nah, artinya dengan teknologi yang diberikan oleh kita kerjasama dengan Pemprov dan jajaran, ini ada selesai persoalan tentang pakan ternak. Itu larinya kemana? Pakan ternak bermutu dan tersedia yang pada akhirnya ketahanan pangan dari sisi atau dari daging sapi maupun kambing. Itu satu yang sudah digelontorkan dan tidak ada provinsi lain yang menghasilkan ini. Dan 1,3 juta ton itu adalah stok pangan pakan ternak kita yang jika berlebih, Pak Gubernur itu bisa mengirim kepada provinsi-provinsi lain yang kekurangan. Itu dari sisi singkong. Dan batangnya yang lain, aci dan sebagainya itu sudah optimal dan kita sudah unggul nomor 1 secara nasional. Apalagi lada. Lada ini jadi persoalan, padahal kalau kita lihat dari data Outlook nasional, lada Lampung ini nomor 2 nasional setelah Bangka Belitung. Kita dengan persoalan penyakit busuk pangkal batang saja yang disebabkan oleh cendawan Phytophthora capsici itu sudah nomor 2. Nah, bagaimana kalau penyakit busuk pangkal batang ini bisa kita atasi? Tentu dan kita hakul yakin bisa menjadi nomor 1 secara nasional. Persoalannya apa? Busuk pangkal batang yang membuat tanaman setelah kita tanam menjelang produksi itu mengalami kematian. Dan alhamdulillah kerjasama pemerintah provinsi melalui OPD-nya dengan kami atas perintah Pak Gubernur, kita sudah punya ada 3 solusi. Pertama, mengatasi busuk pangkal batang yang disebabkan oleh Phytophthora capsici ini dengan cara grafting. Menyambung lada yang kita inginkan produksinya atau biasa disebut dengan Piper nigrum dengan batang bawah yang tahan terhadap Phytophthora, itu adalah lada liar yang kita sebut dengan Piper colubrinum. Itu satu skenario dan ini sudah kita terapkan dan sudah kita coba. Yang kedua, kita screening cendawan
yang merupakan antagonis atau musuh alami dari Phytophthora. Kita dapatkan dari 20 isolat, alhamdulillah sudah kita dapatkan 3 isolat yang semuanya adalah dari Trichoderma. Dan itu sudah kita uji coba dan tinggal diperbanyak. Yang ketiga, kita uji produk-produk varietas lada yang ada. Itu Bangka Belitung aja banyak memakai varietas kita, Natar 1 dan Natar 2. Nah sekarang kita uji coba. Natar 1 ini beberapa tanaman ternyata dia sanggup tahan terhadap Phytophthora. Dan kita sedang uji di laboratorium ini. Kemarin pada saat hari ulang tahun Provinsi Lampung yang ke-56 yang direncanakan pada tanggal 28 Maret karena ada COVID, ini kita diminta oleh Pak Gubernur dan Pak Gubernur juga menunda karena kita memang tidak boleh berkerumun, tapi ini terus berjalan. Tinggal saja waktunya yang pas Pak Gubernur akan meluncing semua ini. Lada sekarang sudah ada buktinya yang disambung, kemudian pestisida organik yang berisi Trichoderma itu juga sudah tersedia. Prof, tadi yang bisa saya tangkap, saya simpulkan sedikit, bahwasanya memang di masa 1 tahun pemerintahan Gubernur, Wakil Gubernur Lampung ini melakukan komunikasi dengan para akademisi, dengan universitas, ya seperti Universitas Pertanian, Lampung, bagaimana Pertanian. kemudian memaksimalkan potensi pertanian kita yang ada di Lampung, sehingga memberikan nilai tambah ekonomi kepada masyarakat Lampung. Nah, nanti kita akan diskusikan ini Pak Krisna, karena ini kan termasuk dari hulu sampai ke hilir, dari proses sampai market, pasar, ini kan harus memang saling, gitu ya. Nah, kemudian saya akan coba ini ke Prof. Komsarial, ya. Ini tentu soal 33 janji politik, ini kaitannya kan dengan layanan publik, ya, kinerja dan layanan publik. Kalau Pak Prof. Komsarial, bagaimana melihat dalam masa 1 tahun ini pelayanan publik kita di Lampung dan juga bagaimana mengkomunikasikan tadi beberapa janji politik itu, ya, terhadap masyarakat kita yang di Provinsi Lampung. Selamat, Prof. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sabi pun. Ya pun. Ya. Tadi Pak Iwan memang pas betul pertanian ini. Saya sebagai pengamat saja tentang publik ini. Jadi janji 33 itu saya lihat yang diprioritaskan itu 9. Prioritas pertama ini. Jadi infrastruktur, pariwisata, energi, pertanian dan sebagainya. Saya sebagai pengamat komunikasi, yang pertama saya lihat hubungan antar umat beragama Pak Gubernur sangat baik sekali, bahkan intens sekali pertemuan-pertemuan di dalam COVID-19 ini dengan melalui doa 45 agama, di mana di dalam hubungan antar umat beragama ini sangat harmonis sekali. Bahkan dia siang sanggup, malam juga, bahkan saya pernah mengikuti juga, ya, hubungan antar umat beragama itu sendiri. Nah, di dalam pelayanan publik itu sangat baik sekali. Kalau saya amati di dalam 1 tahun beliau ini mengabdi, saya lihat di situ suatu kegiatan-kegiatan di mana, ya, satu informasinya itu yang selalu diinformasikan kepada halayak masyarakat. Sebagai contoh, indikator saya pernah lihat itu indikator mikroekonomi itu sudah sangat tinggi. Itu saya tahu dari situ. Itu yang sebagai informasi publik yang kepada masyarakat itu sendiri. Nah, di mana? Dan saya lihat juga ya mikroekonomi ini sudah banget sekali tentang UMKM, ya, usaha menengah kecil itu banyak bertaburan sekarang di Lampung itu sendiri. Tuh. Terus yang kedua, saya lihat juga apa yang kata Pak Iwan tadi, bahwa kita ini termasuk lokomotif pertanian.
Seperti saya lihat juga di dalam momennya itu informasi-informasi mengenai sapi kita lumbung kedua ya di Indonesia itu. Terus gula begitu juga, sangat banyak sekali potensi-potensi itu sendiri. Terus ada yang tidak kalah menariknya bahwa Pak Gubernur ini memotivasi kepada kabupaten-kabupaten tentang potensi-potensi unggulan. Di situ yang sangat bagus sekali. Dia bisa menyatukan 14 kabupaten ini ya untuk memotivasi potensi-potensi unggulan itu sendiri. Barangkali kabupaten satu dengan kabupaten lain itu berbeda dan itu dimotivasi. Sehingga apa yang dikatakan Lampung Jaya itu terwujud itu sendiri. Terus yang ketiga mengenai pengangguran. Pengangguran saya lihat juga itu pengangguran sama dengan nasional itu menurun di Lampung ini. Kalau menurut saya data Februari itu 3,96%, sedangkan nasional itu 5,01%. Itu sangat-sangat kebanggaan bagi kita sendiri. Terus itu barangkali investasi sudah banyak yang masuk. Pariwisata itu sudah bagus sekali. Hanya tinggal barangkali Pak Gubernur ini bersinergisitas kepada ya Satker apa OPD ya, OPD itu sendiri. Jadi tinggal sudah bagus kalau menurut saya. Terus yang kedua barangkali juga ya, memang dari tahun ke tahun itu dari gubernur 1 ke gubernur 2 itu ada kekurangannya itu tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan itu belum begitu, ada suatu perubahan tapi belum betul signifikan di dalam kegiatan itu sendiri. Terus itu juga saya sebagai pelayan publik semuanya itu sudah oke semua tentang kesehatan. Terus itu tentang pelayanan publik. Misalnya kemarin itu saya terasa sendiri tentang perpanjangan pajak mobil, pajak motor itu diperpanjang 1 bulan. Jadi tidak denda. Masyarakat senang sekali. Karena pas masuk COVID itu terus itu banyak sekali orang mau bayar pajak, banyak sekali itu. Sehingga Pak Gubernur membuat satu edaran bahwa untuk perpanjangan pajak itu diperpanjang sampai dengan 1 bulan dan tidak kena denda. Itu sangat menarik sehingga masyarakat senang. Terus itu juga Pak Gubernur punya terobosan-terobosan yang disebut dengan kartu pintar, ya kartu pintar pertanian itu. Petani sekarang tidak perlu lagi berbondong-bondong, dia cukup menggunakan smartphone, terus teknologi, itu teknologi dia sudah bagus sekali. Selama ini kan nggak pernah itu pertanian itu kan yarnen terus tapi membengkak. Sekarang nggak, sudah jelas tempatnya itu apa yang kata Pak Irwan tadi itu tentang pupuk sudah dari situ, perbankan ada di situ, semua dari situ, sudah aja. Bisa diakses secara online. Diakses secara berbasis online. Android. Jadi nggak perlu lagi ini, itu lebih gampang lagi. Jadi petani itu bersemangat. Kadang-kadang petani itu ya sudah selesai panen, sudah juga selesai juga. Sekarang surplus yang kata tadi 12,75 triliun ya. 2,4 triliun. Ya, 2,4 triliun itu surplus itu tadi. Yang lain nggak surplus. Terus itu saya mengapresiasi Pak Gubernur juga mengenai COVID-19 ini. Kalau tidak salah, penanganan. Kalau nggak salah kita nomor 2 Pak ya. Iya, nomor secara 2. nasional. Secara nasional, menurut saya Lampung sudah sangat baik sekali. Kalau kita bandingkan dengan tetangga kita Banten, Sumatera Selatan. Sumatera Selatan itu kalau saya lihat urutan ke-5. Kalau kita ini urutan ke-26. Urutan ke-26. Itu Sumatera Selatan itu urutan ke-5. Terus itu Banten dan itu tadi. Penanganan COVID itu nomor 2. Itu jadi sangat bagus jadi untuk menyadarkan kepada masyarakat. Karena di Lampung ini kan masyarakatnya itu heterogen ya. Iya, suku apa aja ada di sini, tapi bisa disatukan dengan informasi tentang COVID-19 itu sendiri. Hanya itu barangkali nanti kita putaran kedua kita tambah. Terima kasih. Artinya dari penyampaian Prof itu tadi kita bisa simpulkan semua kegiatan program pemerintah itu memang terkomunikasikan dengan baik terhadap publik. Itu ya Prof ya? Iya.
Nah, kemudian tadi kata Prof. Irwan, ini Pak Krisna, tadi kan disinggung soal program mengenai Kartu Petani Berjaya. Nah, tentu publik juga pengen tahu, Kartu Petani Berjaya ini sudah launching belum, gitu ya? Terus sudah sampai di mana, seperti apa sih penjabaran dari Kartu Petani Berjaya itu? Mungkin bisa dijelaskan, Pak. Iya, makasih. Jadi sebenarnya Kartu Petani Berjaya ini mau di launching pada saat ulang tahun Lampung kemarin, termasuk mesin pengolah batang singkong itu tadi. 18 Maret kalau Iya, tidak salah 18 ya? Maret rencananya di launching tanggal 20 Maret waktu itu, Ya, tapi karena 28. kita kena COVID jadi sempat tertunda. Tetapi bukan berarti ini tidak dilaksanakan, pendataan terus dilaksanakan. Rencana kita akan panen nanti dihadiri oleh Menteri Pertanian dalam waktu dekat ini sekitar 105.000 hektar, Pak Prof. Ya, itu 105.000. 105.000 hektar padi yang akan dipanen itu nanti. Menteri Pertanian akan hadir bersama Pak Gubernur untuk panen itu. Jadi di tempat lain sementara kena pandemi COVID ini agak-agak ini, tapi kita masih bisa panen 105.000 hektar. Tadi sudah disampaikan oleh Profesor Irwan mengenai surplus kita berdasarkan hasil dari kajian BPS ya. 2,4 triliun itu juga kan indikatornya banyak, ekspor impor dan sebagainya, dan itu juga pelaku-pelaku ekonominya juga banyak di situ dari pengusaha dan sebagainya. Berarti kan Lampung termasuk baik pertumbuhan sektor ekonominya. Nah, kemudian pengembangan tadi yang di bidang lada, kemudian batang singkong, kemudian pakan ikan itu juga salah satunya juga ini juga menunjukkan juga kinerja yang baik dari Pak Profesor Musarial juga. Komunikasi itu sebenarnya sudah kita laksanakan semuanya. Jadi dari awal 100 hari pemerintahan Pak Gubernur itu tadi yang saya sampaikan pada awal ada konsolidasi internal dan konsolidasi eksternal termasuk dengan kabupaten kota. Nah, program-program yang lebih baik itu ke depan bagaimana pembangunan bidang infrastruktur. Infrastruktur itu mengembangkan, mensinergikan pembangunan antara kita di pemerintah provinsi dengan kabupaten kota sehingga jaring-jaring perekonomian itu bisa terbentuk, kemudian tumbuh jaring-jaring ekonomi. Pertumbuhan ekonomi kita masih baik, kemudian juga tingkat pengangguran kita juga masih rendah juga. Kemudian juga ada juga peningkatan kesehatan, kemudian juga ada peningkatan indeks pembangunan manusia juga di Provinsi Lampung ini. Tapi memang semuanya perlu kerja keras daripada seluruh stakeholder, seluruh kepala OPD, juga dukungan daripada masyarakat. Nah, yang berkaitan dengan COVID juga kita termasuk alhamdulillah Pak Profesor Musarial dan Profesor Irwan juga, kalau kata Pak Gubernur, saya nggak perlu tampil-tampil lah di TV di mana-mana itu, yang penting kerja kan, dan itu terbukti gitu, penanganan kita juga lebih baik dan pertumbuhan kita selama beberapa hari juga dianggap pertumbuhan pada tahap 0. Jadi beberapa hari ini nggak ada pertumbuhan yang sangat berarti, dan tingkat kesembuhan kita juga termasuk yang tinggi, Pak. Tingkat kesembuhan kita di Provinsi Lampung ini dibandingkan dengan daerah-daerah lain termasuk yang tinggi, walaupun kita diapit oleh zona merah semua. Jadi kita Banten, Banten, kemudian Palembang itu ini kita semua, tapi menerapkan PSBB semua, tapi kita masih bisa bertahan. Tentunya ini juga hasil koordinasi yang baik juga dengan kabupaten kota untuk gugus tugas kabupaten kota dalam pencegahan pandemi ini. Jadi semua dengan masyarakat dilakukan komunikasi yang baik, apakah itu dengan tokoh agama, dengan perguruan tinggi pun sudah beberapa kali Pak Gubernur mengumpulkan dekan-dekan ataupun pimpinan perguruan tinggi. Dengan media juga sudah dilakukan juga itu semua. Dengan tokoh-tokoh agama juga sudah dilakukan semua, sudah berulang kali yang dilakukan oleh Pak Gubernur, yang tujuannya ingin mendengar apa masukan ini, dan kita membangun Lampung ini secara bersama-sama. Jadi nggak bisa dibangun oleh Pak Gubernur sendiri dengan Bu Wakil Gubernur dengan kepala satuan kerja, tetapi
mengajak masyarakat, masukan-masukan daripada masyarakat, masukan-masukan daripada stakeholder lainnya bagaimana membangun Lampung ini, terutama pembangunan sektor perekonomian, infrastruktur di situ, kesehatan, kemudian yang paling utama juga yang tidak ditinggalkan oleh Pak Gubernur adalah pembangunan mental spiritual daripada masyarakat ini, gitu. Termasuk juga kesejahteraan sosialnya yang dibangun dan dikembangkan oleh Gubernur. Memang tentunya dalam waktu 1 tahun bukanlah hal yang langsung 1 tahun bisa menuju ke Lampung berjaya masyarakat yang itu, tapi kan setidak-tidaknya itu tadi kita sudah punya rambu-rambu, kita sudah punya tujuan yang jelas ke arah situ. Tentunya harus dapat dukungan juga daripada masyarakat, dari tokoh-tokoh yang lain. Pertemuan-pertemuan dengan tokoh yang lain juga sudah dilakukan oleh Pak Gubernur dalam waktu 1 tahun ini. Oke, terima kasih Pak Krisna. Sebelum kita akhiri sesi pertama, mungkin ini ke Pak Irwan. Ya, tadi kita sampaikan dan Pak Irwan juga tadi sudah mengungkapkan soal potensi pertanian kita yang besar di Provinsi Lampung. Tapi persoalan yang sering terjadi ini kan persoalan masalah harga pasar yang kadangkala memang tidak memberikan kepuasan terhadap para petani. Iya, Padahal ada harga standar ya. Ya, Ada harga standar. seperti harga singkong, ya kan? Termasuk produk-produk pertanian kita, perikanan kita yang lain. Nah, ini kan butuh intervensi dari pemerintah. Nah, ini Pak Irwan melihat seperti apa? Pak Irwan. Ya, baik, terima kasih Pak Dora. Ini memang persoalan bukan pada lokus provinsi, tapi nasional bahkan internasional soal harga. Kita tahu bahwa harga produk-produk pertanian itu umumnya memiliki keterbatasan yang luar biasa karena masa pakai atau daya tahan, daya simpan produk-produk pertanian itu rendah. Manakala terjadi oversupply, itu otomatis harga produk-produk pertanian itu turun. Oke. Nah, kira-kira seperti itu. Maka itu mungkin ke depan kita harus ada skenario hilirisasi produk-produk pertanian yang khususnya dihasilkan oleh petani kita. Misalkan contoh cabai. Cabai ini dalam 1-2 minggu terakhir pada saat panen raya itu kan oversupply, sementara dalam kondisi COVID ini pengguna mulai dari restoran, pabrik dan sebagainya itu kan tidak bisa serap ini. Sehingga oversupply dan harga turun. Nah, mungkin nanti untuk level kita di tingkat provinsi perlu ada skenario home industry yang berkaitan dengan hilirisasi cabai. Misalnya kalau cabai dalam bentuk segar itu masa simpannya lama, maka itu agar dia bisa lama apa? Ini harus dibuat dalam bentuk bubuk cabai, ya, kira-kira begitu. Tapi dalam skala home industry, kalau bertarung atau bersaing dengan pabrikan besar itu akan sulit. Begitu juga produk-produk. Ada satu lagi, mungkin nanti dalam waktu yang tidak terlalu lama ada skenario untuk produk-produk yang bukan kebutuhan pokok, itu perlu ada program yang biasa disebut, mungkin kami juga sudah diskusi dengan Pak Kadis MKM kan, Pak Agus Numfitu, itu perlu zonasi atau spesifikasi wilayah yang biasa disebut dengan one village, one product. Atau kalau mau diperluas, one district, one product. Nah, kira-kira begitu, supaya bisa mengimbangi antara supply dan demand. Tapi memang kondisi saat ini, karena memang bisa saya katakan ini kondisinya force majeure atau kondisi kahar, sehingga supply antisipasinya banyak, keperluannya banyak, tapi ternyata dengan adanya COVID ini justru demand-nya anjlok. Nah, itu persoalannya. Nah, maka itu kita perlu nanti ada proses hilirisasi yang seperti itu. Yang perlu saya sampaikan juga
Bung Donald bahwa Lampung ini ditentukan oleh Pak Menteri Pertanian itu sebagai lokomotif pembangunan pertanian nasional. Tentu Pak Menteri tidak serta-merta menentukan. Saya boleh tunjukkan data dari dokumen yang ada, outlook tentang pertanian secara nasional. Singkong kita urutan 1 nasional. Kopi Robusta urutan 2 nasional. Gula dan tebu atau gula itu 2 nasional. Kemudian lada 2 nasional. Nanas 1 nasional. Pisang 3 nasional. Sangat luar biasa. Maka itu Lampung dijadikan oleh Pak Menteri itu sebagai lokomotif pembangunan pertanian secara nasional. Dan itu yang ditangkap peluang oleh Pak Gubernur. Nah, mungkin sebagian besar masyarakat kita itu belum ya memperoleh informasi itu, dan kelihatannya kita perlu selalu gelorakan bahwa Lampung ini adalah lokomotif pembangunan pertanian secara nasional. Tapi tentu dengan persiapan yang matang sehingga tugas Lampung itu bisa kita realisasikan bersama. Kira-kira begitu, Oke, Pak terima Donald. kasih Prof. Mungkin ini penutup di sesi pertama dari Pak Ahmad Krisna Putra. Soal tadi campur tangan dari pemerintah untuk melakukan intervensi harga terhadap memang produk pertanian kita. Karena ini penting sekali supaya petani juga mereka mendapatkan harga yang terbaik sesuai dengan hasil pertanian yang ada. Silakan Pak. Kalau harga singkong memang ada edaran dari gubernur. Harga dasar. Harga terendah, walaupun harganya sangat itu, harga terendahnya sudah ada di situ. Tapi tadi memang harga cabai memang kemarin lumayan menurun yang biasanya. Iya, biasanya 30.000 sampai 60.000, kemarin sempat turun 16.000, kemudian juga sempat turun 6.000. Nah, kemarin juga kita juga beli juga itu cabai-cabai dari petani itu untuk menjaga stabilitas daripada harga di tingkat petani. Nah, kemudian tadi juga dilaporkan harga gabah juga menurun. Harga gabah menurun. Tadi sudah diperintahkan ke Dinas Tanaman Pangan Pertanian untuk segera menghubungi Bulog untuk masuk di situ. Sergap. Untuk masuk di situ, sergap itu, kemudian Bulog menginformasikan bahwa Lampung ini ada panen sekian ribu hektar, ada sekian ribu ton, diinformasikan kepada wilayah-wilayah Sumatera sehingga yang kekurangan dari daerah-daerah Sumatera ini bisa ngambil ke Lampung. Jadi itu salah satu penyelamatan harga di tingkat petani. Jadi kita memang itu. Kemudian juga ada dana-dana yang lainnya juga yang bisa masuk ke beli hasil-hasil panen di tingkat petani sehingga menjaga harga di tingkat petani yang anjlok gara-gara pandemi Covid ini. Memang benar ada beberapa harga komoditas yang menurun. Panen sekarang ada harga-harga. Tapi kalau harga bawang dilaporkan juga harga bawang merah, bawang putih itu masih relatif stabil harganya. Cuma memang dilaporkan harga gabah dan harga cabai memang menurun, tapi sudah ada langkah-langkah daripada pemerintah Provinsi Lampung untuk mengatasi hal tersebut. Nah, kemudian juga tadi yang masalah kartu petani berjaya ini memang petani itu nanti nggak susah-susah lagi, Profesor Syarial, ya, untuk mendapatkan sarana produksi karena sudah ada di situ. Kartu petani berjaya ini menyangkut sarana produksi yang tersedia situ, benih, pupuk dan sebagainya. Kemudian juga ada asuransi di situ. Kemudian juga ada pengembangan ini beasiswa dan lain-lain sebagainya ada di situ juga di ini. Makanya juga gubernur sangat hati-hati untuk launching ini, jangan sampai ketika ini di launching ada beberapa institusi yang belum siap. Jadi semuanya harus siap untuk itu, perbankan dan sebagainya, karena ada juga kredit di situ. Kemudian juga ada juga resiko kegagalan panen di situ, ada semua. Jadi memang benar-benar bermanfaat untuk petani yang tadinya petani susah dapat pupuk, susah dapat bibit, tapi dengan kartu petani berjaya yang berbasis Android tadi semuanya bisa diatasi, termasuk panen nanti akan diatasi juga. Oke, terima kasih Pak Ahmad Krisna Putra. Ini Pak Komsarial. Ya.
Tadi disampaikan banyak hal oleh Pak Kadis Kominfo, Pak Krisna Putra. Soal sebentar lagi ini akan melonsing kartu petani berjaya. Iya. Ini kan kalau menggunakan Android, ini kaitan dengan akses internet, gitu. Nah, apakah memang jaringan di wilayah kita ini di Provinsi Lampung dengan geografisnya seperti ini memang sudah tersedia, masyarakat sudah mampu mengakses dan menggunakan teknologi itu. Kemudian juga yang kedua, di 1 tahun pemerintahan ini kan berbagi tugas antara gubernur dan wakil gubernur, gitu. Nah, ini seperti apa kekompakan gubernur dan wakil gubernur selama 1 tahun pemerintahan ini? Tapi sebentar Pak Komisaris, sebelum dijawab, kita jeda dulu, nanti kita akan masuk itu di sesi yang kedua.